Bismillah, soal jawab Ramadaniyah 1444 Hijriah. Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah berikan rezeki yang melimpah dan dimudahkan segala urusan dakwahnya. Istri saya sepekan tidak puasa karena datang bulan, dan anak saya sakit 5 hari dan saya safar kemarin 3 hari. Apakah harus bagi kami untuk membayar qada secara berurutan? Maksudnya tidak boleh terputus 3 hari puasa, besoknya 2 hari dan sebagainya. Bismillah. Permasalahan yang ditanyakan oleh saudara kita adalah permasalahan apakah qada membayar puasa Ramadan harus terus-menerus seperti di saat kita melaksanakan perintah puasa. Maka kita melaksanakan puasa secara terus-menerus 30 hari, 29 hari. Maka di saat kita mengqadanya, apakah harus berturut-turut pula? Maksudnya untuk istrinya yang 7 hari, maka berturut-turut 7 hari puasa. Dan untuk anaknya yang sakit 5 hari, maka berturut-turut 5 hari. Dan untuk suaminya yang 3 hari safar dan berbuka, harus 3 hari berturut-turut. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh terputus. Ini masalah yang dipertanyakan. Maka jawabnya, barakallahu fikum, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan ini. Maka telah berpendapat dari salaf, ya Rabbi wujub at-tatabu ay adamu tafriq fil qada. Maka mereka mengatakan wajib tatabu, terus menerus di dalam mengqada, tidak boleh diselang-seling. Yang punya 7 hari 7 hari, dari awal hari sampai terakhir. Tidak boleh 3 hari kemudian berhenti, sepekan lagi diqada lagi 2 hari kemudian berhenti, kemudian setelah beberapa bulan diqada lagi. Maka pendapat yang pertama mengatakan ya Rabbi wujub at-tatabu. Istilah di fikih dinamakan at-tatabu, maknanya terus menerus tanpa selang-seling, kayak ada mutafriq. Dan ini adalah periwayatan dari sahabat seperti Ibnu Umar, annahu kana ya'muru bi qada Ramadan mutatabi'an, bahwa dulu Ibnu Umar menyuruh untuk membayar qada itu mutatabi'an. Makna mutatabi'an adalah terus menerus, tidak boleh diselang-seling. Itu yang diinginkan dengan mutatabi'an. Dan ini sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razak dari jalan Ubaidillah wa huwa Ibnu Umar An-Nakhai, Ubaidillah Ibnu Umar Al-Umari, dari Nafi' dari Ibnu Umar. Maka sanadnya sahih kepada Ibnu Umar. Dulu Ibnu Umar memerintahkan, memfatwakan bahwa qada itu tatabu, harus terus menerus, dan diikuti dari kelompok at-tabi'i oleh Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai, dan telah datang kepada Yazid Ibrahim An-Nakhai dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Ibnu Fudail anil A'mas an Ibrahim, kana yaqulun qada Ramadan taba'a, bahwa dulu Ibrahim memfatwakan Ramadan itu harus mutaba'ah, atau harus tatabu, bukan mutaba'ah, tatabu, maknanya terus menerus, tidak diselang-seling. Dan datang riwayat yang lain dari Ats-Tsauri an Mansur an Ibrahim, penggantinya Al-A'mas maka Mansur. Maka di sini Al-A'mas mudallis meriwayatkan dari Ibrahim mahaluh dhaif. Sahih, kenapa? Wena mikrofon, wahdikum. Buang-buang waktu. Maka di sini tidak berpengaruh karena Al-A'mas min asbatin nas dari Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai. Anak-anaknya tidak berpengaruh dan telah datang mutaba'ah dari Mansur. Maka keduanya meriwayatkan dari Ibrahim, dan Mansur di sini Ibnul Mu'tamir, imam. Maka di sini sanadnya sahih kepada Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai.
Dan begitu pun diikuti oleh pendapat ini dipelopori oleh Daud Az-Zahiri dari Imamul Madhab mereka. Kemudian dipopulerkan oleh Ibnu Hazm. Maka ini pendapat yang pertama, mengqadha itu harus tatabu', harus terus menerus, tidak boleh terputus. Pertanyaannya di sini, kalau terputus bagaimana? Maka mereka mengatakan kalau terputus tanpa sengaja harus diulang. Karena wajib tatabu. Maka puasa 7 hari, 3 hari kemudian dia sengaja meninggalkannya, maka harus diulang 3 pertama lagi. Seperti salat, antum salat maghrib 4 rakaah. Iya, 4 rakaah. 3 rakaah. Di rakaah yang kedua mendengar suara geledek, bem. Maka dia keluar. Maka di rakaat yang kedua dia keluar, dia salat lagi, wudu lagi. Nyambung 1 rakaah. Iya. Ditambah 1 rakaat selesai. Kan tadi sudah 2. Kemudian tambah 1. Iya, boleh. Maka begitupun di sini tatabu. Maknanya seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, man yara bi adami tatabu fil qada. Pendapat kedua, tidak mewajibkan tatabu terus menerus di dalam membayar qada. Dan telah datang khobar ini dari Abi Hurairah dan Ibnu Abbas. Yang keduanya mengatakan la ba'sa bi qada Ramadan mutafarriqan. Lawannya dari tatabu adalah mutafarriqan. Makna mutafarriqan selang-seling. Maksudnya di sini puasa di hari pertama, kemudian berbuka di hari kedua, puasa lagi 2 hari di hari berikutnya, nanti berbuka, kemudian berpuasa lagi, selang-seling. Maka ini dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Abi Hurairah la ba'sa bihi. Maka sanadnya kepada Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Waqi' an Sufyan an Hubaib Ibnu Abi Thabit an Atha an Ibnu Abbas dan Abi Hurairah. Maka sanadnya di sini dhaif karena Habib Ibnu Abi Thabit meskipun dia thiqah tetapi mudallis. Maka sanadnya dengan an-anah di sini. Namun telah datang riwayat yang lain dari Abdul Razzaq dan Imam Ibnu Abi Syaibah dan Ad-Darqutni dari jalan Ibnu Juraid an Atha an Ibnu Abbas dan Abi Hurairah. Maka sanadnya di sini sahih. Meskipun Ibnu Juraid di sini mengatakan an Atha, maka mahaluh la tudayya waqt. Mahaluh ya Hudzaifah. Sanad min tariq Ibnu Juraid an Atha an Ibnu Abbas wa Abi Hurairah. Sahih. Limada sahih Ibnu Juraid mudallis. Min ahbatin nas an Atha. Taib, bal huwa qad qala jalastu Atha isrina sanah fa idza qultu qala bi makna sami'tu. Aku duduk dengan Atha 20 tahun. Maka jika aku mengatakan qala, tidak melaksanakan tasrih, maka aku mendengarnya. Karena dia orang yang paling kuat periwayatan di seluruh dunia dari murid-muridnya Atha adalah Ibnu Juraid. Maka ini menjadi pendalilan jika kalian ingin menjadi orang yang mumpuni dalam ilmunya, terus menuntut ilmu, tidak bosan, terus menuntut ilmu, mulazamah dengan gurunya, terus belajar dengan gurunya, mengambil jurus-jurus dari gurunya, sampai diberikan nanti jurus pamungkas. Maka setelah mendapatkan jurus pamungkas, dia bisa mentahqiq hadis, dia bisa mentarjih dari permasalahan yang khilaf, dia bisa mengi'rab ayat Al-Quran, dan dia bisa memahami dari segi qiraah ataupun dari segi tajwid atau dari segi i'rab atau dari berbagai segi. Maka di dalam berbagai bidang dia menjadi imamnya, maka mungkin di sini dia bisa cukup untuk menuntut ilmu. Dan para ulama dulu menuntut ilmu sampai gurunya itu meninggal. Maka gurunya meninggal, barulah dia meninggalkan gurunya. Maka ada sanad dari Ibnu Juraid an Atha sahih. Meskipun Ibnu Juraid mudallis dan melaksanakan an-anah kepada Atha mayadur.
Maka ini ucapan dari pendapat yang kedua dari Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah berpendapat tidak mesti tatabu dan diikuti oleh Ibnu Abbas. Dan diikuti oleh para ulama yang mutaakhirin seperti Sa'id Ibnu Jubair dan muridnya Ibnu Abbas Atha, dan juga muridnya Ibnu Abbas Mujahid, dan juga Tawus Ibnu Kaisan. Maka mereka mengatakan la yarawna ba'san bitafriq qada Ramadan. Tidak apa-apa untuk mentafrik, tidak terus-menerus qada Ramadan. Boleh dipisah-pisah, boleh diselang-seling. Dan ini madhab dari segi al-a'imah al-arba'ah, jumhur al-a'imah al-arba'ah. Mulai dari Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i serta Imam Ahmad, maka semuanya menyatakan ucapan tidak wajib tatabu'. Taib, sekarang mana wajah pendalilan mereka orang-orang yang mengatakan harus tatabu' dari pendapat yang pertama, dan juga mana yang mengatakan tidak mesti tatabu', boleh diselang-seling? Maka dalil qaul yang pertama adalah hadis-hadis yang banyak, dan pendalilan dari ucapan yang kedua boleh diselang-seling. Dalilnya apa? Dalilnya bi'adami dalil. Maka al-bara'ah al-asliyah, dengan tidak adanya dalil yang kuat tentang permasalahan ini, maka boleh untuk tidak terus-menerus ataupun boleh dipisah. Maka sekarang pendalilan jumhur dengan adamu dalil, maka masuk kepada kaidah bara'atul asliyah yang pendalilannya dari ayat yang sering kita ulang, ma farratna fil kitabi min syai'. Maka tidaklah kami itu terlewatkan dari masalah-masalah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan begitupun wa nazalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan telah ditafsirkan oleh Mujahid dengan sanad yang sahih yang sering kita ulang, wa nazalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai' ay ma amara bihi wa manaha anhu. Maknanya Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan tentang permasalahan qada itu harus tatabu. Dalil-dalil tentang ini dikatakan bara'atul asliyah, maknanya bukan di sana tidak ada dalil seperti terdahulu. Bisa jadi ada dalil, namun dalilnya tidak kuat sehingga tidak dijadikan wajah pendalilan. Maka ini madhab yang kedua, dan ini yang zahir bagi yang menjawab. Ini yang rajih, wallahu a'lam. Lalu jawaban kita agar saudara-saudara kami, bagi yang ibunya, yang suaminya, yang anaknya untuk mengqadha semampunya. Maksudnya 5 hari harus 5 hari, sepekan harus sepekan. Namun jika mampu untuk melaksanakan tatabu, itu lebih baik. Kenapa? Karena dengan tatabu akan lebih semangat. Sekarang hari kedua, alhamdulillah tinggal 3 hari lagi, yang 5 hari. Yang istrinya karena menstruation sepekan, sekarang udah 4 hari. Aduh, alhamdulillah tinggal beberapa hari lagi. Dan suaminya sudah 2 hari, tinggal 1 hari lagi. Maka dengan tatabu lebih semangat untuk menunaikan utang. Adapun jika mempunyai 5 hari karena safar atau sakit, dibayar 2 hari. Setelah 2 bulan dibayar lagi 2 hari. Setelah 3 bulan dibayar 1 hari. Pertama malas, sudah 2 hari selesai,
Disambung lagi, aduh masih 5 hari, lama. Akhirnya udahlah, bayarlah besok 2 hari. Dibayar sudah 4, waduh masih 3 hari lagi, lama. Seperti itu. Namun jika terus menerus maka dia akan lebih semangat. Dan juga permasalahan utang, maka orang membayar hutang itu lebih cepat, lebih baik. Karena itu adalah hutang. Dia tidak mengetahui kapan dia akan meninggal. Maka tatabu tidak wajib, namun jika mampu untuk tatabu lebih baik. Dan ini pun apalagi di rumah, seperti tadi, suaminya 3 hari, anaknya sakit 5 hari, istrinya haid 7 hari. Jika dilaksanakan tatabu bersama seperti Ramadan, bagus. Maka yang pertama jadi pemenangnya siapa? Bapaknya, karena 3 hari. Namun poinnya, bapaknya, anaknya, istrinya makan bersama sahur, berbuka bersama. Setelah 3 hari bapaknya mengatakan sekarang estafet diberikan kepada anaknya dan istrinya. Maka anaknya menyambung 2 hari, selesai. Senang bapaknya 3 hari, anaknya 5 hari, alhamdulillah. Tinggal ibu, ayo bu, kasih semangat, teruskan 2 hari lagi sampai finish. Maka akhirnya selesai. Makan bersama, sahur, buka bersama, berbuka puasa. Maka di sini lebih baik untuk tatabu, nasihat saya, namun dengan keyakinan bahwa tatabu bukan wajib. Sehingga suatu saat si bapak dalam keadaan bekerja setelah Id, maka dia tersibukkan dengan sesuatu, ingin berbuka, ya tidak apa-apa. Tidak maknanya harus mengulang seperti sholat, sudah 2 hari puasa, tidak bisa terus menerus, berarti 1 hari gagal, maka diulang jadi 3 hari lagi. Tidak. Maka kesimpulannya, inilah yang kita pilih jawaban, namun kita juga harus insaf. Ntar dulu Ustaz, bagaimana menjawab mereka, orang-orang yang mengatakan bahwa at-tatabu itu wajib? Waduh, sudah capek nih, dan kita mengirit energi. Dijawab di lain kali saja. Iya, sudah 17 menit, lumayan, sudah 1 video. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khair. Dan insya Allah di waktu yang akan datang kita menjawab bagaimana bantahan bagi mereka orang-orang yang mengatakan tatabu. Tadi kita baru menjawab dari pembahasan yang rajih adalah ada mutatabu dan dalilnya bara'atul asliyah. Maka itu juga kita katakan tadi, nasihat saya dilaksanakan tatabu lebih baik agar kompak satu keluarga berpuasa bareng, namun tidak wajib. Maka insya Allah bantahan kepada pendalilan Ibnu Umar dan yang lainnya di waktu yang akan datang. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa